Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa UIN Wali Songo, khususnya Prodi Manajemen Haji dan Umroh, ya, di dalam mata kuliah Teknologi Komunikasi dan Informasi. Di pertemuan ke-7 ini seharusnya kita akan membahas terkait dengan sistem operasi. Nah, dikarenakan ada sesuatu hal kejadian luar biasa di negeri ini, ya, semua perkuliahannya nanti akan 2 atau 3 kali pertemuan kemungkinan akan kita gelar secara online, ya. Jadi nanti akan setiap pertemuan sama seperti biasanya, ya. Saya akan selalu membuat video, ya, terkait apa-apa saja yang perlu saya sampaikan, sehingga semua materi baik pertemuan tatap muka maupun secara online tetap tersampaikan, ya. Jadi di mata kuliah saya mungkin tidak ada masalah, ya, jika ada perkuliahan secara online, karena di setiap pertemuan sudah terbiasa, ya, dengan video-video yang selalu saya unggah di YouTube saya, gitu, ya. Oke, di pertemuan ke-7 ini kita akan membahas terkait dengan sistem operasi, ya. Jadi kalau kita ingat, ya, di pertemuan 6 kemarin saya sudah memberikan tugas kepada mahasiswa, ya, untuk mencari terkait sistem operasi, gitu, ya. Kalau kemarin itu saya jelaskan di dalam sistem operasi itu ada 5, ya, yang paling dikenal, ya, di masyarakat. Sebenarnya masih ada banyak, ya, tapi sistem operasi ini yang paling familiar, ya, yang sering banyak dipakai. Yang pertama itu terkait sama Windows, yang kedua Windows Server, ya, yang ketiga ini terkait sama Linux, yang keempat ada macOS, dan yang kelima ada Android. Lah, kemarin dari 5 sistem operasi ini sudah dibentuk kelompok dari masing-masing kelas, kayak gitu, ya. Ada 5 kelompok untuk mencari terkait yang pertama itu sejarah perkembangan operasi itu, ya, sistem operasi itu apa, kayak gitu, ya. Ada sejarahnya, misalkan Windows dimulai dari versi berapa dan sekarang mungkin sampai versi berapa dan sebagainya. Nanti itu dibahas di sejarah. Terus yang ketiga itu terkait jenis operasi sistemnya. Nah, ini jenisnya ini maksudnya apakah dia diperuntukkan untuk komputer atau diperuntukkan untuk HP dan sebagainya. Yang keempat terkait kegunaannya, ya, jadi fungsinya apa, gitu, ya, nanti mau didiskusikan, ya. Terus yang kelima terkait lisensi operasi sistemnya. Nah, lisensinya ada beberapa. Nah, kemarin sudah saya jelaskan ada beberapa tipe-tipe lisensi terkait sistem operasi. Dan keenam terkait hardware yang didukung, ya, seperti apa, gitu, ya. Dan mungkin bisa disampaikan selain dari yang saya sebutkan itu, ya, semakin lengkap akan menjadi semakin menarik, ya. Harusnya, ya, di tugas keempat ini dipresentasikan pada pertemuan ke-7, ya, pada tanggal 16 Maret harusnya, ya. Tapi dikarenakan sesuatu hal akhirnya tidak bisa dipresentasikan, ya. Tapi mahasiswa semuanya, ya, seharusnya wajib mengumpulkan PowerPoint-nya ke dalam
Edmodo. Nanti yang tidak mengumpulkan ya terpaksa lah. Ya nilainya tidak masuk untuk yang tugas keempat ini ya. Oke, terkait tugas 4 ini ya sama ya, harus dikumpulkan. Terus yang kedua tidak ada susulan ya. Terus untuk presentasi yang per kelompoknya tetap akan dilaksanakan tapi ditunda ya, sampai dengan pertemuan tatap muka di kelas. Kalau 2 minggu sudah tidak ada masalah ya, maka ya nanti di pertemuan mungkin setelah ujian tengah semester kali ya, kita akan mempresentasikan ya gitu. Nah, karena minggu depan itu sudah masuk di pertemuan ke-8 ya, pada tanggal 23 Maret ya 2020, dan pertemuan ke-8 ini sesuai jadwal ya, biasanya digunakan untuk ujian tengah semester. Lah, untuk menghadapi ujian tengah semester itu ya, nanti materi yang akan diujikan itu materi dari pertemuan pertama sampai dengan pertemuan ke-6. Dan sifatnya ujian tengah semester itu dilakukan secara online ya, via Edmodo. Nanti waktunya akan saya beritahukan ya, seperti itu. Nah, soal-soalnya semuanya saya upload di Edmodo ya, nanti ya tinggal dikerjakan saja terus dikumpulkan. Yang pasti kalau mengumpulkannya harus tepat waktu dan benar. Jika lewat ya terpaksa nanti nilai UTS-nya tidak akan masuk, seperti itu. Nah, terkait kisi-kisinya ya, kisi-kisinya itu ya yang sudah saya sampaikan, mungkin yang di slide-slide yang sudah saya edarkan, ada definisi teknologi informasi ya gitu ya. Terus kaitannya TI sama pengertiannya kayak gitu ya. Terus kaitannya sama Unity of Science-nya kayak gitu ya. Terus yang kedua itu terkait komponen teknologi informasi. Ini juga sudah saya sampaikan, ada input, output, media penyimpanan dan CPU ya. Terus yang terakhir itu ada software. Software sudah saya jelaskan kemarin ya. Dari keempat ini nanti silahkan dipelajari, dibaca pelan-pelan slide-nya, disimak ya. Nanti soal yang akan keluar ya tidak lain dari yang sudah saya sampaikan. Kalau Anda semua membaca ya, kalau Anda semua memperhatikan secara seksama, menyimak video-video yang sudah saya unggah, mendownload materi ya, terus dikaji secara detail kayak gitu ya, pasti nanti tidak ada kesulitan saat mengerjakan ujian tengah semester. Saya kira seperti itu yang bisa saya sampaikan di pertemuan ke-7 ini. Saya titip pesan, semoga mahasiswa UIN ya, semuanya pada sehat semuanya ya, terbebas dari virus corona ya, semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun tidak ada pertemuan tatap muka, harapannya tetap selalu belajar ya, tetap selalu mengikuti perkuliahan, ikuti semua petunjuk-petunjuk dari dosen masing-masing kayak gitu. Ini bukan waktunya liburan, tapi ini adalah waktunya untuk belajar secara mandiri. Ya, belajar sesuai dengan petunjuk-petunjuk yang telah disampaikan oleh dosen. Seperti itu saya kira ya, saya yakin semua yang ada di UIN Wali Songo bisa menghadapi permasalahan-permasalahan ini ya. Saya tutup dengan bacaan alhamdulillahirabbil alamin, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.